Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah cetak biru yang krusial banget, yaitu gimana sih cara kita ngebangun sosok warga negara yang baik lewat pendidikan kewarganegaraan, alias PKN. Khususnya nih buat anak-anak di tingkat sekolah dasar. Materinya padat dan menarik banget, jadi yuk langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita terjun ke urusan teknis kayak bikin RPP atau milih metode, coba deh kita tanyain satu hal mendasar ini. Apa sih sebenarnya tujuan utama kita ngajar PKN di kelas? Apakah cuma sekedar rutinitas baca buku teks sampai habis atau ngapalin pasal-pasal UUD? Pastinya enggak kan? Jawabannya tuh jauh-jauh lebih bermakna dari sekedar itu. Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita udah siapin peta jalannya nih. Kita bakal mulai dari ngebahas esensi warga negara yang baik, terus ngeliat dinamika kurikulumnya, gimana cara merancang materi dan sumber, milih strategi belajar yang aktif, sampai akhirnya bikin desain instruksional yang praktis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, esensi warga negara yang baik. Kita bakal bangun fondasinya dulu nih, biar kebayang wujud nyatanya tuh kayak gimana sih. Kalau merujuk ke gagasannya Numan Somantri, tujuan PKN itu benar-benar holistik. Maksudnya gini, kita pengen mencetak individu yang penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya itu seimbang saat mereka terjun ke masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ini bukan cuma soal seberapa pintar isi kepala mereka, tapi juga gimana hati dan tindakan nyata mereka pas lagi bersosialisasi di luar sana. Makanya, PKN itu sama sekali bukan tentang hafalan aturan yang kaku. Kita ngomongin 6 pilar karakter utama di sini. Bayangin aja, kita pengen ngebentuk anak-anak yang patriotik atau cinta tanah air, toleran sama perbedaan, loyal jaga persatuan, punya fondasi religius yang kuat, demokratis dalam menghargai pendapat orang, dan pastinya menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup mereka. Ini loh cetak biru karakter sejati manusia Indonesia. Terus karakter-karakter keren tadi diterjemahin ke dalam 4 tujuan kurikuler ini. Proporsinya dibagi untuk ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, sikap atau afektif, dan keterampilan sosial. Ini bukti nyata kalau PKN itu wajib banget menyasar perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Nggak boleh ada satupun yang dianaktirikan. Lanjut ke bagian kedua, dinamika kurikulum PKN di Indonesia. Karena sekarang kita udah paham filosofi dasarnya, yuk kita intip gimana kendaraan buat ngajarin materi ini berevolusi dari masa ke masa. Kalau kita kilas balik sedikit, kelihatan banget kan dinamika pendidikannya? Bayangin, tahun 1947 di awal kemerdekaan, fokusnya benar-benar murni buat ngebangun karakter dasar dan nasionalisme. Terus, masuk ke era Orde Baru di tahun 1968, arahnya geser ke pembentukan manusia Pancasila lewat PMP. Masuk era reformasi 2004, berubah lagi jadi fokus ke kompetensi dan kemampuan berpikir kritis. Sampai akhirnya, kita ada di era kurikulum merdeka tahun 2020 yang kerangkanya jauh lebih fleksibel, dengan sorotan utama di profil pelajar Pancasila. Nah, kelihatan kan bedanya? Ada pergeseran paradigma yang kerasa banget. Kita pelan-pelan ninggalin cara-cara lama yang cuma ngandelin hafalan mati atau doktrin satu arah. Sekarang, ruang kelas kita itu menuntut cara berpikir kritis. Semuanya berpusat ke siswa yang harus super aktif, biar karakter demokratisnya tumbuh secara natural. Masuk ke bagian ketiga nih, merancang materi dan sumber belajar. Pertanyaan strategisnya, gimana sih cara kita meramu dan nyari materi yang pas buat dieksekusi di kelas? Pas kalian lagi membedah kurikulum buat nentuin materi inti, pastikan kelima prinsip ini terpenuhi ya. Materinya wajib relevan sama kebutuhan siswa, nyambung terus dari satu kelas ke kelas berikutnya, dan terpadu, mencakup pengetahuan sampai keterampilan. Tapi yang paling krusial, materinya harus kontekstual alias dekat sama keseharian mereka, plus aktual alias selalu update sama kondisi zaman sekarang. Dan ingat ya, buku cetak di meja itu bukan satu-satunya senjata kalian. Ekosistem belajar tuh luas banget. Kalian bisa manfaatin orang-orang di sekitar, lingkungan sekolah, masyarakat, media digital, sampai pengalaman langsung kayak simulasi atau aksi sosial. Percaya deh, sumber belajar otentik kayak gini yang bakal nempel terus di ingatan anak-anak. Oke, bagian keempat, memilih strategi pembelajaran aktif. Yuk, kita buka kotak perkakas para pendidik buat ngeliat opsi terbaik dalam nyampein materi yang udah kita siapin tadi. Ada banyak banget strategi yang bisa kalian sesuaikan sama tujuannya. Mau ngejelasin konsep dasar? Pakai pendekatan ekspositori. Pengen anak-anak jago menganalisis masalah nyata? Hajar pakai problem-based learning atau PBL. Kalau mau numpukin rasa toleransi, strategi kooperatif itu jagoannya. Atau kalau lagi ngajarin cara ngambil keputusan moral, kalian bisa pakai value clarification. Intinya, pilih alat yang paling pas buat misi kalian hari itu.
Kenapa milih strategi ini penting banget? Karena ujung-ujungnya, sekeren apapun metodenya, strategi itu harus bisa mewujudkan hal ini. Pembelajaran PKN itu nggak boleh mandek di teori doang, tapi harus berujung ke tindakan nyata. Setuju ya? Ini dia rohnya PKN, mengubah nilai-nilai di atas kertas jadi kebiasaan sehari-hari. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, desain instruksional PKN praktis. Ini nih momen pembuktiannya, di mana semua teori dan cetak biru tadi kita sulap jadi rancangan nyata yang siap tempur di kelas. Coba kita bedah contoh spesifik buat anak kelas 5 SD ini. Topiknya tentang hak dan kewajiban di sekolah. Model yang dipilih adalah PBL, dan buat medianya, kita mainin sesuatu yang interaktif. Ada video, gambar-gambar situasi yang sering terjadi di sekolah, plus lembar kerja. Sederhana, tapi fondasinya solid banget kan? Terus, perhatiin deh alur langkah-langkahnya. Di awal, pas pendahuluan, kita pancing dulu minat mereka dengan hal-hal yang dekat sama hidup mereka sehari-hari. Masuk ke inti, kita kasih mereka masalah nyata. Misalnya ada temen yang kabur pas jadwal piket, terus suruh mereka diskusi cari solusinya bareng kelompok. Nah, pas penutup, kita kunci pelajaran moralnya lewat refleksi dan doa bareng. Mengalir banget kan alurnya? Tentu aja. Buat ngebuktiin kalau tujuan holistik dari Numan Somantri di awal tadi benar-benar tercapai, penilaian kita mutlak harus mencakup 3 ranah ini. Kita nilai sikap kedisiplinan dan tanggung jawabnya, tes pengetahuan mereka lewat sesi tanya-jawab, dan ukur keterampilan mereka dari cara presentasi atau kerja kelompok. Benar-benar penilaian paket komplit. Setelah kita ngobrolin panjang lebar dari teori, sejarah, sampai strategi dan taktik praktisnya, saya mau nitip satu pertanyaan krusial nih buat kalian renungkan. Gimana sih cara kalian ngebentuk karakter warga negara di kelas esok hari? Semoga eksplorasi kita hari ini ngasih kalian wawasan dan amunisi baru ya. Terima kasih udah ikutan bedah materi kali ini, dan selamat berkreasi ngebentuk masa depan.